kegiatan kepartaian. Bagaimana diketahui itu adalah di luar kepartaian. Dan hadir di sini kami pengurus DPW, para wakil ketua, para wakil sekretaris, dan langsung dibimbing oleh ketua MPP yaitu saudara Parman Dapat. Atas itu semua kita prihatin. Ya mudah-mudahan kita berdoa akan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Secara khusus saya dan kawan-kawan berharap Pak Bupati dalam hal ini dan saudara pengurus Bakti Nugroho yang beserta sebagai pengurus PAN, ya kita mengedepankan ada praduga bersalah untuk itu. Kita sekali lagi sesuai dengan arahan dari DPP, kita menunggu sikap resmi dari lembaga yang melakukan upaya-upaya tersebut. Sementara itu dari saya sekali lagi terima kasih kerjasamanya pada seluruh kawan-kawan media. Ya inilah proses yang ada di tahun ini. Kita semua bisa berencana, Allah berkata lain. Mungkin kita berpikir apa yang kita inginkan baik, mungkin Allah berpikir sebaiknya. Begitu juga sebaliknya. Mungkin kita bilang ini nggak terbaik, tapi Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Inilah di hari yang baik. Mudah-mudahan kawan-kawan media juga bisa memahami, turut juga menjaga kondisivitas dalam rangka karena ini institusi formal partai, ini sesuai dengan undang-undang partai politik, dilindungi oleh undang-undang berkenaan dengan aktivitasnya, kita bertanggung jawabkan secara hukum. Tapi di luar itu ada oknum, ada pengurus dan sebagainya di luar program atau kerja-kerja partaian adalah yang menyangkut tentang diri masing-masing. Saya kira dari saya, kalau ada kawan-kawan dari media yang ingin menanyakan, silakan dari depan. Ya silakan. Pak, yang terbukti kalau saya terbukti apakah ada upaya bantuan hukum dari kita? Ya. Untuk upaya bantuan hukum tadi kita divisi hukum dan HAM advokasi dari jam 5:30 sudah di Polda, tapi karena memang situasi penjagaan ketat, namun sempat bertemu langsung dengan Ketua DPW dan saudaraku Agus PM, dan kita secara profesional juga sudah melengkapi ketentuan dengan syarat-syarat pendampingan. Untuk itu teknisnya sekali lagi kita belum bicara masalah sangkaan karena belum ada rilis resmi dari pihak KPK. Kalau sudah rilis resmi, baru kita akan ada yang lebih berkenaan dengan apa, bagaimana sangkaan dari terhadap diri saudaraku Jainul Hasan yang juga ketua DPW dan juga sekaligus bupati. Ya, cukup. Jadi untuk pendampingan dari jam 6 tadi kami sudah memutus dan saya sendiri bersama NDP berada di Polda juga untuk melihat perkembangan, tapi karena situasi dan terakhir jam berapa? Jam 10 bertemu langsung dengan Agus BN dan Ketua DPW yang akan melihat nggak tahu suatu tempat bahasa dari KPK karena tidak ada komunikasi, karena komunikasi KPK sementara. Ya, cukup. Ya, yang lain? Ya, Dina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tadi kan sempat bertemu dengan Ketua DPW dan Ketua Fraksi termasuk caleg PAN yang katanya itu Nggak ada. GR. Nggak. Kita cuma ketemu dengan Agus BN, kuasa hukumnya dari DPW, ketemu dengan Agus BN dan Ketua DPW. Oke, dan jadi tadi pada saat pertemuan itu apa saja yang mereka ucapkan dan apakah ada pesan-pesan khusus atau apakah ada yang mereka sampaikan terkait kasus ini? Terus itu yang pertama.
Terus yang kedua itu kan GR itu kan dia disebut pengusaha, tapi kan sudah diketahui bersama dia merupakan caleg dari Partai Amanat Nasional. Nah, karena tadi Bang Iswa juga ngomong kita lagi fokus soal pencalegan, apakah nanti kita ada upaya juga di KPU untuk mengganti yang bersangkutan di dalam DCS atau DCT gitu? Termasuk juga kan Bang Agus kan juga caleg, apakah nanti itu urusannya di DPP atau nanti kita juga dorong ke sini untuk penggantinya seperti apa? Sama satu lagi Bang, kalau memang proses hukumnya terus berlanjut kan otomatis kan kita perlu perlu seseorang yang memegang kendali partai gitu. Nah, apakah nanti juga akan langsung ditunjuk PLT, PJS atau siapapun yang nanti bahkan bertanggung jawab terhadap jalannya partai ini? Itu aja Bang. Ya, kembali ke segmen awal saya tadi atas diskusi kawan-kawan bahwa kita belum bisa memberikan tanggapan secara resmi berkenaan sangkaan karena lembaga KPK sendiri belum merilis ke publik berkenaan dengan langkah hukum yang dilakukan terhadap ketua DPW kami. Jadi ya itu kalau kita sudah lebih jauh begitu. Tapi sekali lagi ini institusi ini ada mekanisme, ada undang-undang anggaran dasar dan anggaran partai serta pedoman organisasi yang mengatur berkenaan dengan situasi, kondisi atas yang terjadi saat ini atau sebelum saat ini, sesudah saat ini itu ada beberapa yang diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai nasional. Namun itu semua ya sekali lagi saudara sekalian ini sesuai dengan dari LPP dan dari kita belum secara resmi bisa menanggapinya dan karena belum dirilis KPK sendiri nggak tahu konferensi persnya belum kan. Biasanya kan setiap ada upaya-upaya hukum itu ada rilis, ada konferensi pers. Nah, kita belum bisa memberikan tanggapan berkenaan dengan situasi ini, tapi kita menghargai proses apa yang dilakukan KPK dan dengan harapan KPK juga dan semua warga masyarakat dari partai hukum mengedepankan ajas peradilan tak bersalah dan menempatkan hak-hak warga negara yang taat sesuai hukum. Jadi yang pertama itu Ibu Dina, kita di internal partai belum bisa secara resmi menanggapi lebih lanjut berkenaan dengan mekanisme partai. Kita tahap pencalekan, kita pun juga belum bisa mengambil langkah karena kita juga seharusnya jadwalnya rapat hari ini jam 2 karena kawan-kawan lama nunggu takut kita mau rapat dulu terus tambahan. Mbak ini tahu deh kalau kita rapat jam 2 itu udah rapat di sini. Tapi karena kita akan bahas itu semua, insya Allah nanti kita doakan yang nggak seburuk yang kita duga. Cukup Din? Tadi soal ini Bang, yang tadi pertemuan dengan Pak Bupati dan Pak Agus ya, tidak ada dibicarakan secara khusus, cuma kita sama-sama berdoa, banyak beristighfar. Ya ini kita bisa katakan Tuhan mungkin kuasa atas seluruh alam segala isinya ini. Kalau kita berkehendak lain, Allah berkehendak lain. Apa yang kita kehendaki itu baik, itu belum tentu kata Allah itu baik. Ya. Begitu juga apa yang kita bilang itu buruk, ya belum tentu